Harap-harap cemas menanti nasib kapal Rumah Sakit Indonesia yang berisi bantuan untuk warga Palestina di Gaza. Kini dikabarkan kapal Rumah Sakit Indonesia berhasil melewati Teluk Aden dengan selamat. Namun detik-detik menegangkan saat kapal Rumah Sakit Indonesia yang kini bergerak menuju ke Laut Merah. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Panglima TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali. Ia mengatakan kapal Rumah Sakit Indonesia melewati Teluk Aden dan saat ini menuju Laut Merah. Oleh sebab itu Muhammad Ali meminta doa agar kapal tersebut sampai tujuan dengan selamat. Pasalnya kapal Rumah Sakit Indonesia memiliki tujuan yang baik, yakni menjalankan tugas kemanusiaannya. Tak hanya itu, Muhammad Ali berharap agar petugas dan kapal tersebut juga bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Jika kapal Rumah Sakit Indonesia lolos melewati Laut Merah, diperkirakan tiba di Pelabuhan Al-Aris di Semenanjung Sinai, Mesir pada Rabu 14 Februari mendatang. Rencananya saat kapal tersebut sampai tujuan, maka bantuan kemanusiaan akan dikirim ke Bulan Sabit Merah Mesir untuk diangkut ke Rafah. Diketahui Rafah merupakan pintu masuk terdekat ke jalur Gaza. Adapun kapal Rumah Sakit Indonesia membawa 80 truk dengan berat 240 ton yang memuat bantuan kemanusiaan, diantaranya seperti makanan, obat-obatan, dan perbekalan lainnya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi seorang sersan tewas lantaran terkena infeksi mematikan. Keluarga pun murka dan menyebut sebagai korban IDF, bahkan keluarga mengaku menyesal dan mengatakan tidak seharusnya bergabung dengan militer Zionis. Dikutip dari Israel National News, tentara Israel yang tewas terinfeksi adalah sersan Hanan Drori. Ia berasal dari Brigade 551 yang baru berusia 26 tahun. Kematiannya menyisakan duka mendalam untuk orang tua, saudara laki-laki dan calon tunangannya. Sersan Hanan dinyatakan tewas di Rumah Sakit Sheba pada Rabu 7 Februari 2024. Pasukan pertahanan Israel ini terluka parah seusai 2 bulan bertempur di Gaza bagian utara. Lantas lukanya terkena infeksi jamur mematikan hingga tak bisa disembuhkan. Bahkan segala upaya kesembuhan Sersan Hanan dengan memberi obat yang dibawa dari Irlandia. Namun obat tersebut tidak membantu menstabilkan kondisi Sersan Hanan. Kerabat sekaligus keluarga Sersan Hanan murka lantaran dianggap menjadi korban IDF. Boas mengatakan keluarga dan kerabat Sersan Hanan menjadi korban IDF seusai kematian tersebut. Sementara Sersan Hanan merupakan anggota ketiga dari kotanya yang terbunuh dalam perang Hamas Israel. Jasad Sersan Hanan dimakamkan pada Rabu 7 Februari sekira pukul 15 waktu setempat di pemakaman militer Gunung Hels. Hubungan Rusia dan Hamas semakin dekat di tengah konflik Israel di Gaza. Bahkan Hamas disebut akan memberikan hadiah untuk Presiden Vladimir Putin seusai mencapai hasil spesifik dari sebuah pertemuan. Lantas inilah hadiah yang akan diberikan Hamas untuk Putin. Dikutip dari Reuters, Putin mengatakan bahwa Moskow dan Hamas telah mencapai hasil spesifik. Hal tersebut disampaikan Putin kepada para pemimpin komunitas Yahudi Rusia pada Rabu 7 Februari. Putin membeberkan hasil spesifik itu terkait pembebasan sandera yang terjebak dalam konflik Hamas-Israel. Adapun hasil spesifik itu tercipta seusai Rusia memanfaatkan kontaknya dengan sayap politik Hamas. Putin mengatakan Kementerian Luar Negeri Moskow telah bertemu dengan sayap politik Hamas. Ia mengatakan warga negara Rusia yang disandra Hamas akan dibebaskan. Namun Putin mengaku Rusia juga berupaya membantu orang lain dalam pembebasan sandera tersebut. Dalam pernyataannya, Putin juga menegaskan dukungannya terhadap negara Palestina. Sebaliknya, Putin mengkritik tindakan militer Israel di jalur Gaza. Bahkan Moskow mengatakan kekerasan di Timur Tengah merupakan cerminan dari kegagalan kebijakan Amerika Serikat di wilayah tersebut.
Presiden Javier Milei ingin memindahkan kedutaan besar Argentina di Israel yang berada di Tel Aviv ke Yerusalem atau negara Al-Quds yang diduduki. Hamas pun mengecam keras rencana pemimpin Argentina. Selesai dikecam, Javier langsung menangis di tembok ratapan. Dikutip dari Pars Today, kecaman Hamas disampaikan dalam pernyataannya yang dirilis pada Selasa 6 Februari. Hamas mengatakan keinginan Argentina sebagai tindakan pelanggaran terhadap hak rakyat Palestina atas tanah mereka. Selain itu, keinginan tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan hukum internasional yang menganggap Al-Quds sebagai tanah Palestina yang diduduki. Lantas Javier melakukan kunjungannya ke Israel pada Selasa 6 Februari. Dalam kunjungannya, Presiden Argentina ini berkunjung ke tembok ratapan yang berada di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem Timur. Beredar video memperlihatkan Javier menangis sembari mencium tembok ratapan itu. Sembari menangis terseduh-seduh, Javier dipeluk oleh koleganya, yakni Rabbi Aksal Wahnis. Javier pun menyatakan dukungannya terhadap Israel untuk memerangi Hamas. Ia beralasan Israel berhak membela diri dari serangan militan Palestina. Militan Palestina terus memburu tentara Israel yang berada di jalur Gaza, termasuk pasukan pertahanan Israel atau IDF yang sedang bersembunyi di dalam rumah. Hamas langsung merudal lokasi persembunyian itu hingga membuat tentara Israel menjerit kesakitan. Dikutip dari Serambi News, serangan itu diluncurkan pada Rabu 7 Februari 2024. Hamas disebut menargetkan sekelompok tentara Israel yang berada di kawasan Blok C di Khan Younis. Al-Mayadinat melaporkan Hamas menggunakan jangkang anti-benteng atau TBG untuk menyerang tentara Israel. Selain itu, Hamas juga menggunakan rudal anti-personil lainnya untuk melumpuhkan IDF. Dalam serangan itu, Hamas mengklaim sejumlah tentara Israel tewas bergelimpangan. Bahkan seusai ledakan itu terdengar suara jeritan tentara Israel yang terluka. Peristiwa senada juga terjadi dan dilakukan Brigade Al-Qassam pada Selasa 6 Februari. Saat itu Al-Qassam juga menargetkan tentara Israel yang bersembunyi di sebuah rumah yang berada di Al-Jamia. Dalam serangan tersebut, Al-Qassam mengumumkan seorang tentara dan perwira Israel ditembak tewas. Berlarut-larutnya perang di Gaza menyebabkan peningkatan masalah gangguan mental di kalangan tentara Zionis. Tercatat setidaknya 9.000 Zionis mengalami gangguan mental seusai pulang dari Gaza. Beberapa di antaranya memilih untuk mengakhiri hidup. Dikutip dari Pars Today, para prajurit Israel ini menghadapi masalah psikologis, gangguan mental, stres, trauma, dan lain sebagainya. Tentara cadangan Israel membutuhkan perawatan psikologis setelah kembali dari perang Gaza. Menurut surat kabar Zionis, penyebab permasalahan ini mengenai kondisi menyedihkan yang dihadapi tentara Zionis. Tercatat 9.000 tentara Zionis telah menerima layanan psikiater sejak awal perang Gaza. Tragisnya, seperempat dari mereka tidak bisa diterjunkan lagi di medan perang. Kan melaporkan Israel harus membuka 2 pusat perawatan psikologis di wilayah bagian selatan. Tak hanya itu, Israel harus mendirikan pusat konseling melalui telepon. Pendirian pusat psikoterapi juga berarti pengakuan terhadap peningkatan masalah di kalangan tentara Israel. Gangguan mental ekstrem ini terlihat dari berbagai bentuk di kalangan tentara Zionis. Pasalnya beberapa di antara mereka mengakhiri hidup hingga menjadi fenomena umum di Israel. Media Zionis pun berulang kali memberitakan aksi bakar diri, gantung diri, dan penembakan yang dilakukan oleh tentara Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.